Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa At-Tafsir Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dalam acara kita kali ini, yakni Talkshow Intelektual Muslim Sidoarjo edisi Maret 2022. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, darah pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian, di acara Talkshow Intelektual Muslim kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan respon kaum muslimin terkait dibubarkannya khilafah pada tahun 1924. Kita akan mencoba berbincang santai untuk menguak terkait bagaimana respon kaum muslimin saat itu ketika khilafah dibubarkan. Perlu kita ketahui bahwasanya khilafah merupakan institusi pemersatu umat Islam, perisai umat Islam, pelindung umat Islam, yang saat itu pusatnya ada di Turki Utsmani. Nah, pada saat itu, tanggal 3 Maret 1924, khilafah secara resmi dibubarkan oleh musuh-musuh Islam. Lalu bagaimana tanggapan umat Islam? Khususnya di Nusantara ini terkait dengan pembubaran khilafah ini. Nah, untuk itu, tema itu akan kita angkat di Talkshow Intelektual Muslim Sidoarjo kali ini, dan kita akan mendatangkan narasumber kita, yakni Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik. Beliau ini pengamat sejarah Islam, kemudian anggota tim komunitas intelektual Muslim Sidoarjo, serta beliau ini penulis buku terkait dengan sejarah. Salah satu judulnya adalah Pondok Gondang Bangil, Penerus Perjuangan Sang Pangeran Diponegoro. Ya, nah ini salah satu buku yang ditulis beliau juga terkait dengan sejarah. Nah, untuk itu terkait dengan tema kita kali ini yang kita angkat, maka kita akan menghadirkan Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik. Assalamualaikum Bapak Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris. Semoga kita semua sehat ya, Pak Aris. Ya, sehat ya, Pak Taufik ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya berharap demikian juga untuk keluarga Pak Aris. Ya. Sehat selalu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Taufik, di acara talkshow kita kali ini kita akan membahas tema terkait respon kaum muslimin khususnya di Nusantara ini terkait dengan pembubaran khilafah di Turki Utsmani pada tahun 1924. Nah, bagaimana sih sebetulnya Pak Taufik terkait dengan respon kaum muslimin di Nusantara ini terkait kejadian tersebut? Monggo, dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelum membahas respon di Indonesia, kita lihat dulu respon di luar negeri. Ya, penghapusan khilafah yang tanggalnya unik ya, 3/03/03/1924. Mohon maaf Pak Taufik, ya saya kurang keras. Tampilkan ya. Ya, monggo silakan. Ya, penghapusan khilafah ya pada tanggal itu. Terus ini respon, ini saya beri judul Sejarah Kelam Umat Islam, respon kaum muslimin di Nusantara ya dan di dunia terutama
terhadap perubahan pembubaran khilafah. Ya, lanjut. Nah, kita ketahui bahwa penghapusan khilafah pada 03/03/1224 ini itu dilakukan oleh konspirasi orang-orang Khairul Islam, ya, dengan memasang Kemal Atatürk melalui Majelis Nasional Turki. Dia memutuskan penghapusan khilafah dan mengusir khalifah yang bernama Abdul Majid II, khalifah terakhir ini, diusir harus keluar dari Turki. Nah, dari berita ini akhirnya umat Islam melakukan berbagai macam respon, ya. Umat Islam di belahan bumi itu merespon dan dalam berbagai bentuk dan upaya agar kembali tegak khilafah ini, ya. Kemudian kita lihat pada Maret 1924, Syekh Al-Azhar, kepala ulama di sana, mengadakan pertemuan di Kairo. Pertemuan ini menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama, harus ada pengganti khalifah selanjutnya. Yang kedua, untuk membahas siapa yang layak jadi khalifah, maka akan diadakan muktamar di Kairo pada setahun berikutnya, yaitu Maret 1925. Nah, siapa yang diundang? Ya, para wakil-wakil dari umat Islam, ulama-ulama di seluruh dunia. Ya, nah, untuk menambah pemberdaraan kita, ini di dalam buku karya Akib Suminto dengan judul Politik Islam di Hindia Belanda yang diterbitkan di Jakarta oleh LP3IS tahun 1996, umat Islam di seluruh dunia merespon dalam berbagai bentuk dan muncul upaya agar khilafah tegak kembali. Kemudian seorang tokoh sejarah dari Universitas Kairo menulis buku dengan judul Islam dan Khilafah di Zaman Modern, terbit 2002. Di halaman 45 dijelaskan wajar jika umat Islam memperhatikan soal khilafah karena sejarah panjangnya. Yang kedua, memikirkan akibatnya, yaitu berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang bila tidak ada khilafah. Nah, penulis yang sama yang bernama Muhammad Dauddin, ya, Al-Rois, di dalam buku yang lain berjudul Al-Islam wal Al-Khilafah fi Al-As Al-Hadis. Beliau menulis khilafah adalah milik dunia Islam seluruhnya, warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. Khilafah pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi dan telah berlangsung lebih dari 1.300 tahun. Lanjut. Nah, di belahan bumi yang lain, di kota Makkah, April 1924, Syarif Hussein sebagai Amir Mekah waktu itu membentuk Dewan Khilafah. Anggotanya ada 9 sayyid, ya, turunan Nabi, dan 19 perwakilan ulama di seluruh dunia. Ada 2 wakil dari Jawa. Dan hasilnya upaya menegakkan kembali khalifah. Itu yang ada di dunia, ya, di Mekah dan di Kairo. Kemudian bagaimana di Nusantara? Ya, Pak Taufik. Ya, siap. Ya, ini berarti kondisi pasca dibubarkannya khilafah, ya, Ya, betul. di dunia, ya. 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 Tadi disebutkan di Kairo bulan Maret, ya. Ya. Kemudian di Al-Azhar, Syekhul Azhar juga itu. Nah, Kairo tadi. bulan April juga di Mekah ini, ya. Mekah. Artinya ya, dalam waktu yang sedikit, sangat singkat, ya. Iya. Responnya ketika Maret dibubarkan, ya, langsung Maret juga dan April, ya. Bulan 3 dan bulan 4. Nah, responnya. Iya.
Sekarang kalau yang di Nusantara gimana Pak Taufik? Ya, nah berita bubarnya ini tidak lama langsung kedengar, padahal waktu itu tidak ada WA, ya, tidak ada telepon yang secanggih sekarang. Itu dalam waktu yang hampir bersamaan, bulan 5 Mei ya, Kongres Islam kedua. Di Kongres Al-Islam pertama tidak membahas ini. Jadi Syarikat Islam dan Muhammadiyah pada Kongres Al-Islam kedua ini membahas topik yang berjudul khilafah. Ketua Kongres yaitu Haji Agus Salim. Hasilnya yaitu menyelesaikan persoalan khilafah demi kepentingan seluruh umat Islam. Ini data ini ditulis oleh Mukayat dalam judul Haji Agus Salim, Karya dan Pengabdiannya, diterbitkan di Jakarta oleh Depdikbud, ya, dicatat Maris ya, Depdikbud di tahun 1985, bisa dicek ini di halaman 39 ada. Kemudian Kongres Nasional ini dilanjutkan Pak Aris dengan judul Kongres Nasional Sentral SI Syarikat Islam pada bulan ke-8 Agustus 1924 di kota Surabaya, kota pahlawan sekarang namanya ya. Itu ditulis oleh bendera Islam. Masih tulisannya masih lama, terkutip lama. Itu judul buku apa itu? Medianya namanya Bendera Islam pada 16 Oktober 1924, tidak langsung ya, pelaksanaannya Agustus, Oktober baru terbit. Nah, ini tertulis begini, Pak Aris, hendak membantu dengan segala kekuatan budi dan tenaganya semua ikhtiar yang menuju maksud akan mengirimkan utusannya umat Islam di Hindia Timur. Ingat, Hindia Timur, nama kita dulu Hindia Timur. Buat menghadiri Kongres IGAMA, ya, tulisannya itu agama Islam, yang diadakan di Kairo, guna membicarakan dan memutuskan perkara khilafah Islam. Gitu, Pak Aris. Selanjutnya, lebih kuat lagi, seorang tokoh penulis Indonesia yang terkenal, Delia Nur, menulis di dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia, kurun waktu 1901 sampai 1942, diterbitkan di Jakarta oleh LP3IS tahun 1996, halamannya 242. Satu kutip, masyarakat Islam Indonesia bukan saja berminat dalam masalah ini, itu masalah khalifah ini, malah merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kemudian pergerakan Islam, di sini ada SI waktu itu, ada Muhammadiyah dan NU, Pak Aris, semakin sempurna mereka menerbitkan surat kabar. Ini untuk ikhtiar menyiarkan informasi-informasi. Ini ditulis oleh A.K. Pringgondikdo. Pringgondikdo S.A. itu menulis informasi ini di dalam buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Diterbitkan di Jakarta oleh Dian Rakyat 1986. Ya, lanjut, Haris. Nah, terkait undangan yang dikirim oleh ulama Kairo di Al-Azhar tadi, itu pada Maret 1925 rencana itu, utusan Indonesia sudah menyiapkan, Pak Aris, yaitu dengan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1924 ya, di Surabaya, ini para ulama dan kaum pergerakan Islam di berbagai organisasi bertemu. Apa hasil pertemuannya? Wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah dan terlibat dalam kongres di Kairo dengan kirim utusan. Itu hasil dari kongres di Surabaya 4 sampai 5 Oktober. Kemudian di dalam kongres ini membentuk Badan Komite Khilafah. Paris membentuk Badan Komite Khilafah. Ketuanya terdiri dari 3 komponen pergerakan Islam tadi. Ketua yaitu
Wondo Sudirjo dari Pergerakan Islam atau Syarikat Islam, dan wakil ketuanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU. Jadi tokoh Nahdien dan tokoh Syarikat Islam menyatu dalam Badan Komite Khilafah. Kemudian lanjutannya setelah Oktober, Desember berikutnya, jadi tidak lama, jadi Oktober, Desember 24 sampai 27 tahun yang sama, di kota yang sama Surabaya, mengadakan Kongres Islam luar biasa. Jadi luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena mendesak ini nggak ada khilafah. Nah, para ulama itu, perhatikan, para ulama itu dan 68 organisasi Islam itu berkumpul di Surabaya. 68 organisasi Islam ya berbondong-bondong ke Surabaya melakukan sebuah pertemuan. Ya, apa hasilnya? Satu, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah. Yang kedua, mendirikan komite khilafah di seluruh Hindia Timur. Nah, nama kita itu dulu Hindia Timur. Kemudian mengirim ke Kongres Kairo, yaitu ada 3 utusan, Supranoto dari SI, Haji Fahrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari NU. Nah, sebagai kelanjutannya, karena disuruh membuat cabang-cabang di seluruh penjuru tanah air, nah akhirnya di dalam buku harian Hindia Baru ini tercatat di tanggal 4 Desember 1924 itu dihadiri oleh 3.000 orang dari Jawa Barat, yaitu untuk memperjuangkan khilafah dan menyumbang dana kepada Komite Khilafah di Surabaya yang tadi berkumpul 68 utusan organisasi Islam ya, menyumbang. Jadi tidak hanya kata-kata ya, tidak hanya keputusan, tapi sumbang dana. Ya, itu. Kemudian di dalam harian Bendera Islam 15 Januari 1925 itu juga memberitakan pertemuan Syarikat Islam di Majalengka. Nah, ini cabang-cabang ini, yaitu membahas pergerakan khilafah dan keputusan Kongres Al-Islam di Surabaya. Jadi yang dibahas itu keputusan di sana apa dibahas. Begitu, Pak Aris. Jadi luar biasa, dari pusat Surabaya terus mengembang ke seluruh penjuru tanah air. Ya, begitu, Pak Aris. Terima kasih, Pak Taufik. Menarik ini ya. Jadi ternyata dari yang tadi dipaparkan Pak Taufik tadi, bahwasanya respon kaum muslimin, ulama-ulama yang ada di Nusantara ini juga, bahasa kerennya sekarang itu gercep ya, gerak cepat terkait langsung, tidak pakai lama. Dan sampai-sampai tadi itu membuat kongres ya, beberapa kali kongres melibatkan organisasi-organisasi yang banyak ya. Dan yang tadi 68 dan organisasi yang besar-besar tadi mendudukkan tokoh-tokohnya dalam Syarikat Islam. Ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah itu juga ya. Dan NU. Ya, waktu itu belum berdiri tapi calon ya. Pendirinya ya. Iya, masih calon, masih bentuk embrionya. Kiai Haji Wahab Abdullah. Pendiri masih embrio NU. Mohon maaf. Nah, lalu sampai kalau tadi dijelaskan sama Pak Taufik, sampai kemudian dibentuk yang namanya komite apa enggak? Ya, di pusat kemudian menyebar ke cabang-cabang. Tidak hanya kongres, tapi dia sumbang dana. Sampai seperti itu ya responnya. Iya, jadi responnya itu ke menyeluruh. Jadi tidak omdong, ngomong doang, tapi dia nyumbang dana. Padahal situasinya saat itu ya kategorinya masih dalam penjajahan. Ya. Betul. Belanda kan masih mencekram ya. Betul sekali. Luar biasa gitu ya. Ini bukti, jadi ada bukti sejarahnya, ada ditulis di dalam buku-buku tadi para penulis, bahkan diterbitkan Depdikbud, ingat ya,
Jadi Dekdikbud ini ada, bisa dibuka bukunya. Bukan abal-abal, ini ada bukunya. Lah kok sekarang jadi nggak boleh bicara khilafah ya? Dulu Nah, itu masa Dekdikbud. Dekdikbud ya. Ya, di tahun Iya. 85 lagi ya itu ya. Iya, masih baru. Masih baru itu kan ya. Baik, Iya, betul. baik Pak Taufik. Nah, Ya, kan responnya seperti itu Pak Taufik di betul sekali. Nah, luar biasa responnya. Lalu kan pertanyaannya kenapa gimana perkembangan dari respon itu ke terkait dengan ingin mengembalikan lagi memperjuangkan khilafah tadi, ya, perkembangannya seperti apa, terus realitanya kok nggak terwujud ya? Kalau kita baca sejarah kan perjuangan khilafah memangnya apa iya. ada gitu, ya. Gimana Pak? Iya, jadi seluruh negara, bahkan di Indonesia yang katanya pelosok ya, di wilayah jajahan di India Timur tadi, itu greget ya. Nah, tapi ini ada konspirasi dari atas, Pak Aris. Wahantar akal Yahud wan Nasoro. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, kita lihat kendalanya apa, kita lihat ya. Jadi kendalanya itu bukan dari masyarakat, tapi konspirasi internasional. Kita lihat. Nah, lanjut. Nah, kendala kaum muslim Nusantara dalam perjuangan tegaknya khilafah. Nah, kan rencana April yang sudah terbentuk ini sudah ada. April 1924 di Mekah, Syarif Husin sebagai Amir Mekah kan membentuk Dewan Khilafah. Sudah saya jelaskan tadi, ada 9 Sayyid dan 19 perwakilan ulama, ada 2 dari Jawa. Ini kendalanya begini, Pak Aris. Namun Dewan Khilafah ini tidak berumur panjang. Ini Syarif Husin dilengsirkan jabatannya karena kapan itu? Pada tahun yang sama, di tahun 1924 ini, Syarif Husin ini dilengsirkan. Siapa ini? Konspirasi. Jadi dilengsirkan dulu sebelum membentuk sebuah dewan ini. Terus yang kedua, 3 utusan yang sudah disiapkan tadi yang akan ke Kairo pada 1925 kan direncanakan yang Maret itu. Nah, siapa saja itu Suryo Pranoto dari Syarif Islam, Haji Fakhrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah ya dari NU, Imperial NU. Ini namun utusan ini tidak berangkat karena kongres ini ditunda, kan tidak diadakan. Jadi sudah ada komponen-komponennya, siap orangnya, dana sudah siap, kan ada sumbangan dari macam-macam. Meskipun dijajah tapi tetap nyumbang. Infaknya itu dikeluarkan meskipun dalam keadaan terjepit ya. Nah, itu jadi karena konspirasi. Jadi masyarakat kita melek tentang khilafah itu. Dijajah tapi peduli. Mereka sudah siap orangnya, tapi di atas yang merencanakan 2 kota itu ada konspirasi. Syarif Husin diganti, dilengsarkan, kemudian digantilah kerajaan Saudi Arabia itu, jadi konspirasi dari Inggris dan sebagainya. Saya kira itu, Pak Aris. Jadi bukti ini kita itu greget ya, kita itu langsung tanggap, itu. Saya kira itu sebagai kendala itu. Jadi semangatnya itu akhirnya jadi pudar ini gara-gara ya enggak pudar tapi semangat dalam, tapi penyalurannya ke atas tertutup oleh konspirasi Barat yang tidak rela Islam ini tegak kembali. Saya kira itu, Pak Arin. Berarti ya memang kan salah satu pencetus atau ini yang melakukan inisiasi untuk mewujudkan kembali kan Amir Mekah tadi ya, Amir Mekah sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan. Ya, Syarif Mekah ya, siapkan. Lalu tiba-tiba diganti, dilengsarkan. Kegiatan rencananya mau mengumpulkan para ulama itu. Ya, 9 Sayyid ya. Sayyid itu berarti kan keturunan Nabi ya? Keturunan Nabi, betul. Dan ada beberapa ulama itu, sudah dilihat ya. Iya. 19 tadi ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, tuh. Memang berarti ada konspirasi di situ terkait penggagalan, salah satunya ya bahasa istilah kita ya panitianya itu dilengsarkan atau diganti itu.
Sehingga jadi acaranya jadi ngambang, nggak jelas ya. Nah, menurut berita yang utusan yang ke Saudi itu sempat melobi supaya umat Islam diberi kebebasan untuk memeluk sesuai dengan ibadah. Kan waktu itu Syarif Mekah diganti oleh pemerintah KSA, Kerajaan Saudi Arabia, yang ingin memberangus semua situs-situs. Akhirnya utusan itu hanya mengusulkan pokoknya beribadah sesuai mazhab masing-masing. Itu aja hasilnya. Tapi yang intinya kenapa yang Syarif Mekah tadi sudah kan diganti sebagai karena diganti oleh penguasa baru, ya, konspirasi dari Inggris dan sebagainya, mendudukkan Kerajaan Saudi sebagai penguasa di sana, menggantikan kekhilafan Turki Utsmani yang ada. Syarif Mekahnya itu masih ada tadi. Berarti Pak Taufik, kalau dari kisahnya tadi, sejarah tadi, ya otomatis perjuangan penegakan kembali khilafah itu menjadi ini ya, gagal ya pada saat itu. Gagal, tertunda ya, dan kalau kita baca ya sampai sekarang pun khilafah itu belum tegak juga. Tapi di sisi lain dulu juga semangat membara karena menutupnya itu dari atas, dari pusatnya, ya. Otomatis yang daerah itu tidak bisa bergerak. Bahkan konspirasi ini terus berkelanjutan. Malah tokoh-tokoh dari SI, tokoh dari Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh dari NU itu disisipi oleh mereka. Itu berkelanjutan, nanti kita bicarakan itu. Tapi sementing tema kita itu, jadi nggak jadi, tapi semangat mereka. Jadi kelompok tradisional, calon embrionya NU sudah ikut di sana menegakkan, kemudian dari Muhammadiyah dan dari SI, Serikat Islam, yang ada tokoh yang sangat terkenal, Hos Cokrobinoto, yang diberi gelar Raja Tanpa Mahkota. Kalau berpidato berapi-api, dia lebih dari Soekarno, dan Soekarno itu muridnya. Ketika Hos Cokrobinoto ini berpidato, Soekarno itu sebagai murid melihat dari jauh. Karena dia kos di tempatnya Hos Cokrobinoto di Surabaya. Nah, malam-malam Pak Karno ini menirukan. Akhirnya oratornya itu niru dari Hos Cokrobinoto. Itu adalah tokoh SI yang luar biasa. Begitu, Pak Aris. Baik, Pak Taufik. Ya, ini menyimpang dikit ya, nama-nama dikit. Baik, Pak Taufik. Nah, ini Pak Taufik. Saya ini kan istilahnya dulu waktu kecil sekolah gitu, SD tahun-tahun 70-an, 78, 70, itu kan kita hanya sekedar tahu terkait dengan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, seperti itu. Tapi kita nggak begitu paham bahwasannya ada lanjutan. Itu ada khilafah sampai khilafah terus. Bahkan sejarah Turki Utsmani pun kita nggak tahu. Taunya waktu kita SMA di sejarah dunia hanya sepertiga. Saya masih sepertiga halaman, itu pun bawah, itu nyinggung masalah imperium kekaisaran Ottoman, itu aja. Ottoman. Terus dikasih sampel The Sick Man, saya masih ingat itu. The Sick Man. Iya itu. Nah, paman yang sakit. Ya, artinya kan gini. Artinya kan ketika pada saat itu muncul kegagalan, muncul gagalan terkait perjuangan penegakan itu, lalu seiring dengan proses yang ada pengkaburan ya, seperti yang saya alami, pengkaburan terkait dengan khilafah itu. Nah, sehingga banyak kaum muslim yang akhirnya asing dengan sejarah khilafah itu. Namun seiring dengan waktu, beberapa tahun ini sudah mulai gaung kembali terkait pengenalan khilafah dan penegakan khilafah. Gimana Pak terkait dengan masalah ini, terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin ini, ya, terkait dengan apa yang sudah dirintis dulu oleh ulama-ulama kita di Nusantara ya, mengingat posisi pentingnya mereka kan, namanya ulama kan bersepakatnya nggak main-main, bersepakatnya terkait hal yang urgent, yakni khilafah ya. Nah, mereka memperjuangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan di era sekarang ini, generasi sekarang ini, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu?
Monggo Ustaz. Ya. Nah, sekarang ini sudah para sejarawan sudah mulai melakukan apa itu penggalian sejarah. Baru-baru ini ada penayangan JKDN, yaitu Jejak Khilafah di Nusantara 1. Jadi menggegerkan dunia ini. Kemudian dilanjut yang barusan ini JKDN 2. Ini bukti-bukti sejarah real, ada buktinya. Kenapa kok tidak diangkat dulu? Karena ditutupi. Penulisan sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Waktu itu Dignas yang menang ya, melalui ya tokoh-tokoh sejarah mereka, hasil didikan Belanda yang tentang khilafah yang dia dihilangkan. Tetapi di masyarakat masih terbukti ada. Bahkan di Aceh itu ada makam ratusan makam berbendera Turki. Jadi Khalifah Turki Utsmani itu membantu ya apa itu perjuangan orang Aceh untuk melawan Belanda. Tidak satu, ratusan itu. Dikirim orang-orang penting untuk membina pasukan Aceh. Sehingga muncullah namanya Malahayati. Ya, Malahayati itu seorang janda yang luar biasa. Dia sebagai pemimpin panglima atau pasukan angkatan laut itu ya, Malahayati luar biasa, mampu memporak-porandakan Belanda kocar-kacir di Semenanjung Aceh. Jadi nggak bisa masuk ke Aceh. Kalau dikatakan bahwa Indonesia itu dijajah 1000 sampai 360 tahun atau 50 tahun ya, itu adalah ketika Belanda masuk membuat VOC sampai kemerdekaan. Padahal enggak, Aceh itu baru tunduk pada 1900-an. Ya, karena enggak bisa, karena kuatnya khilafah yang ada di Aceh, karena bantuan dari itu terus mendarah daging. Ya, dari Malahayati sampai kemudian terakhir ada Umar, apa itu, ada Nyadin ya, tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan. Nah, kembali ke situ bahwa Islam itu terus bergelora ya, memperjuangkan, memperebutkan. Jadi kita jangan buta terhadap sejarah. Coba baca lagi para jangan membaca sejarah dari satu sisi, coba gali lagi dan baca. Kemarin saya berkomunikasi dengan orang tokoh sejarah, Pak Aris, yaitu mantan PR3 UINSA, bergelar Profesor Dr. Ali Mufrodi. Saya berdialog, Pak, tentang terkait itu. Bahkan beliaunya itu ikut menyonton JKDN 1 dan 2. Dia bangga. Saya sebarkan kepada mahasiswa saya, dosen-dosen saya, teman dosen ya, dia mengajar pasca sarjana di sejarah. Bangga ya, saya dapat kontrakan ini, dapat mengikuti. Terus bahkan dia mengatakan, saya kenal dengan tokoh yang ditayangkan di JKDN 2 dari Aceh itu. Nah, tokoh itu kenal saya. Ketika musibah tsunami, dia mengumpulkan barang-barang berharga bekas atau dari sisa-sisa kekhilafan di sana, kemudian dikumpulkan. Nah, tokoh ini akhirnya menjadi tokoh sejarah dan masuk di dalam film itu. Dan beliau setelah mengikuti film itu terus menelpon si tokoh dari Aceh itu, bahkan mengutus anaknya untuk kirim salam. Atau ketika anaknya ke Aceh, tolong kirimkan salam, saya senang dengan kegiatan Anda, sampai begitu. Dari Surabaya dia ngutus anaknya, katanya terus diberi hadiah buku. Masya Allah. Jadi saling memberi buku. Jadi dia tidak menonton tapi langsung respon. Itu yang pernah saya kenal itu. Yang pernah saya waktu tsunami ke Aceh, saya lihat orang itu suka dengan bahan sejarah. Terus mengutus anaknya di sana. Jadi begitu, tokoh sejarah itu merespon dengan baik. Jadi saya berharap pada para pemirsa, mari kita itu jangan buta terhadap sejarah. Baca yang lain, jangan apa yang ada di buku yang kita pelajari di dalam. Kan sekarang terbuka di internet. Buka ada JKDN 1, JKDN 2. Jadi diakui oleh profesor ini. Bukan saya langsung dialog gitu. Ya, saya kira. Terus kemudian dibuka slide-nya, Pak Aris. Barangkali ini terakhir sebagai jawaban. Oke. Slide terakhir. Apa yang harus tantangan bagi generasi muda sekarang? Di samping baca buku. Nah, ini ada 3. Nah, kendala terakhir lagi. Bentar. Ya. Klik. Jadi itu. Nah, jadi intinya bahwa generasi muda ini harus terus
berdakwah, Pak Aris, ya. Apa yang harus saat ini kita harus lanjutkan perjuangan menegakkan khilafah itu. Jadi bukan barang asing di Nusantara ini. Dulu namanya India Timur atau Nusantara itu masih sudah mengegulkan atau sudah melakukan niat untuk menegakkan kembali khilafah. Nah, mari para generasi muda ikut aktif dalam barisan dakwah yang memperjuangkan kembali tegaknya khilafah di bumi Nusantara ini. Karena kita sudah hampir 100 tahun tidak memiliki khilafah. Apa yang terjadi sekarang? Umat Islam bagaikan ayam yang kehilangan induk, kan? Tidak ada kekuatan. Jumlahnya kuat, jumlahnya banyak, hampir 80%, tapi tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalah dengan minoritas. Kalau dulu ada istilah hormatilah yang berpuasa. Bahkan di Bali itu baru-baru ini nyepi, itu kan semuanya nyepi, menghormati orang yang melakukan ibadah nyepi. Tapi sekarang dibalik. Nanti lagi kita puasa, itu ada tulisan nanti, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Nah, ini kan parah, ini karena kita jumlahnya banyak dan nggak ada pemimpin. Itu. Yang kedua, Pak Aris, terus aktif, ya. Kita semuanya terus aktif dalam berdakwah sesuai dengan bidang yang kita miliki. Buruh pun bisa gabung dengan buruh. Pelajar, ya, ini salah tulis ini. Pelajar, mahasiswa, guru, intelektual, ulama, dan lain-lain profesi harus bahu-membau. Sangat banyak ini. Dalam memperjuangkan tegaknya khilafahnya, tulisannya banyak. Itu, jadi itu langkah kedua. Jadi kita tetap semuanya, apapun profesi kita, mari kita ikut dalam barisan dakwah. Yang terakhir, jangan sampai lepas dari kelompok dakwah. Ingat kata Sayyidina Ali, bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang seperti ini, tercerai-berai seperti ini. Saya kira itu sebagai penutup, Pak Aris. Ya, jadi kita harus ada di dalam barisan dakwah biar itu. Kalau ibarat di dalam hutan, ya, itu ada kumpulan kerbau mau ditangkap harimau, maka yang dicari itu kerbau anak kecil atau yang lepas dari kumpulannya. Jadi demikian juga kita kalau tidak ngumpul dalam suatu jamaah, maka bisa ditangkap tuh yang lepas itu. Saya kira itu banyak sekali contoh-contoh di alam itu, ya. Baik, Pak Taufik. Masya Allah. Jadi ini ya, yang memang yang harus kita lakukan saat ini, yang pertama adalah ikut aktif untuk memperjuangkan kembali penegakan khilafah, ya. Artinya, betul. penegakan khilafah ini bukan ujuk-ujuk ada saat ini. Betul, ada buktinya, bukunya ada. Ya, ini data sudah tertulis dilakukan ada oleh ulama-ulama Nusantara dulu, ya. Betul, ya. Tapi kemudian dihalang-halangi oleh penjajah. Ya, konspirasi besar sehingga dibalik itu. terkaburkan. Nah, kemudian kalau sekarang kemudian ada yang memperjuangkan penegakan khilafah lagi, itu sebenarnya bukan hal baru, tapi juga bagian dari yang melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara. Betul sekali. Jadi tokoh ulama tidak membatasi apakah itu dia NU, Muhammadiyah atau Persis, semuanya bau-membau karena mereka merasa bahwa itu adalah hal yang penting, ya. Sesuatu yang urgen. Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang memperjuangkan kita? Karena khalifah itu adalah junnah, perisai. Ya. Sedangkan kalau puasa kan juga perisai, memperlindungi kita dari segala macam godaan setan. Nah, kita ini karena nggak ada junnah, nggak ada perisai, maka ya seperti ini. Gampang sekali diadu domba, gampang sekali dibenturkan, gampang sekali ya dilecehkan, tidak ada kekuatan yang bisa melakukan, ya, baik di nasional Indonesia atau Nusantara ini maupun di luar negeri. Bisa kita lihat, ya, kita tidak punya bergaining untuk melakukan itu. Semoga saja dengan pertemuan yang sedikit ini, sesingkat ini, kita mengambil hikmahnya bahwa sejarah itu ada bukti tertulisnya, ada bukunya, bisa dilacak. Saya tadi tidak sampai halamannya, sampai bahasa tulisannya masih kuno, ya. Itu. Ya. Luar biasa ini. Siap. Sebentar tapi membuka cakrawala kita semuanya. Iya. Sama pemirsa At-Takfir Channel, ya.
kita ini dibukakan cakrawala kita terkait dengan perjuangan khilafah itu, bahwasanya ketika kekhilafahan Turki Utsmani itu dibubarkan, respon umat Islam di dunia, bahkan di Nusantara sendiri itu luar biasa. Dan di Nusantara sendiri beberapa kali melakukan ikhtiar ya bersama-sama di antara kaum muslimin dan organisasi Islam untuk berusaha menegakkan kembali khilafah itu. Dan perjuangan itu luar biasa, namun kembali lagi bahwasanya yang dihadapi adalah musuh-musuh Islam yang mereka mencoba menggagalkan. Terorganisir ya, seluruh dunia. Menggagalkan. Kita sendiri. Nah, betul. Sekarang ya, kalaupun ada yang menegakkan kekhilafahan, itu sebetulnya bukan hal baru, tetapi itu adalah merupakan hal yang juga pernah dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara dulu yang sampai tuntas, yang belum sampai ya apa yang diperjuangkannya itu. Nah, untuk itulah para pemirsa At-Tafsir Channel, kita yang ada saat ini, kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan kembali perjuangan menegakkan khilafah ini. Ya, nah, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Taufik luar biasa paparannya. Insya Allah nanti kalau ada lanjutan lagi lebih detail lagi, lebih seru lagi kayaknya ini ya. Ya, harus banyak baca buku ini yang tidak pernah diungkap oleh orang-orang ya, ditutupi. Banyak sejarah-sejarah yang umat Islam khususnya di Nusantara ini yang belum tersingkap ya. Terbukti ketika kemarin tadi sudah disampaikan sama Pak Taufik, adanya JKDN 1, 2 itu mengungkap banyak hal terkait sejarah khilafah di Nusantara ini. Nusantara. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas waktu dan sama-sama Pak Anies. Semoga mudah-mudahan apa yang Pak Taufik sampaikan, pemaparannya bisa memberikan pencerahan buat kita dan meningkatkan semangat kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam memperjuangkan penegakan khilafah ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Jazakumullah khairan katsir. Baik. Baik, para pemirsa At-Tafsir Channel. Terima kasih banyak Pak Taufik ya. Mohon maaf. Ya. Di sesi akhir sesi ini saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada pemirsa At-Tafsir Channel bahwasanya jangan lupa ya pemirsa At-Tafsir Channel untuk melakukan like, comment, dan subscribe terhadap tayangan At-Tafsir ini. Dan kali ini pembahasannya luar biasa, yakni terkait dengan khilafah respon kaum muslimin terkait dengan pembubaran khilafah khususnya di Nusantara ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mendorong kita semuanya untuk istiqomah memperjuangkannya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah menurunkan pertolongannya, nasruhnya, sehingga pertolongan itu turun dan kita kembali dipersatukan dalam ikatan yang hakiki dalam naungan khilafah Islamnya. Itu aja para pemirsa At-Tafsir Channel. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak Pak Taufik atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.